napak tilas sejarah Muhammadiyah di Kauman. Three, two, one. Tugas untuk membantu bapak-bapak berkeliling napak tilas sejarah Muhammadiyah di Kauman. Jadi Kauman itu sebenarnya berasal dari Pakauman atau tempatnya kaum atau para pengurus masjid, karena memang latar belakang berdirinya kampung Kauman itu adalah berdirinya masjid ini, namanya Masjid Gede milik keraton. Kenapa saya membahas masalah Masjid Gede? Karena Masjid Gede erat kaitannya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu beliau adalah seorang pengageng di Keraton Ngayogyakarta. Beliau mempunyai jabatan yaitu ketik. Jadi kalau dari urutan dari Bang Gambir di sana, itu dikatakan bahwa seperti itu. Jadi kalau sudah mencapai tingkat ke atas itu akan selaras, akan seimbang hablum minallah dan hablum minanas, maka namanya akan harum seperti kembang gambir. Oh, harum. Maka seperti itu. Luweh itu kan linuweh gitu, akan mempunyai linuweh untuk itu selalu berhubungan antara Allah dan sama manusia. Luweh, wilin luweh. Nah, niki kantor pimpinan ranting Muhammadiyah Kauman, kantor Lazismu dan markas Kokam Kauman. Ini ada juga namanya satu tempat kamar raubah, maksudnya apa? Memulasarakan jenazah. Nah, itu artinya Jenazah. monumen syuhada. Pemuda Muhammadiyah yang berjuang pada saat itu, karena ketika Jenderal Sudirman berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan bangsa pada tahun 46, itu beliau mencanangkan perjuangan rakyat semesta, di mana rakyat yang masih kuat untuk ikut berjuang. Maka pemuda-pemuda di sini yang notabene adalah orang Muhammadiyah, itu beliau membuat sebuah gerakan, sebuah tentara yang diberi nama APS, Askar Perang Sabi. Dan ini adalah beberapa yang gugur, termasuk 2 orang itu Abu Bakar Ali dan Wardani, itu gugur di Kota Baru. Beliau dikenal dengan pahlawan Kota Baru. Dan 2 orang itu yang Abu Bakar Ali dan Wardani, beliau belum lama ini sudah mendapatkan SK sebagai pahlawan nasional. Tidak, jadi rencana akan ditambah di bawah ini. Di bawahnya ternyata ada kali, namanya kali larangan. Larangan untuk membuang sampah, membuang limbah di aliran itu. Jadi awalnya memang disebut seperti itu. Ini salah satu jalurnya seperti ini. Yang ini Enseneren, ini adalah kali larangan. Untuk saat ini lebar untuk kali larangan ini berapa meter kira-kira? Dari sini Pak, dari sini sampai ujung sini. Ini sudah sampai sini. Sekitar 1,5 meter. Itu hanya untuk alirannya pembuangan. Jadi sekarang bisa dikatakan kali larangan itu sekarang juga berfungsi sebagai saluran air hujan. Jadi air hujan tidak menggenang untuk menghilangkan, untuk mengantisipasi banjir, itu menggunakan sebagai tempat saluran air hujan. Nah, ini adalah gedung pesantren Aisyah, di mana saya ceritakan tadi. Ini Gedung pesantren Aisyah. Dan ini didirikan untuk Di sini ada rumah tarjih, tapi rakit tok. Nah, ini kita menuju ke musola Aisyah, di mana musola ini dikhususkan untuk wanita. Itu memberikan pelajaran kepada para wanita di sini. Itu ketika masalah kewanitaan, masalah tohara dan lain sebagainya, itu akan tabu ketika didengar oleh para laki-laki.
Nah ini dia. Ada di sini Langgar Kidul. Di situ ada tangga, coba kita naik. Kita coba naik ke atas. Ini dulu tempat ngaji. Assalamualaikum. Tempat ini sampai sekarang masih untuk ngaji. Nggih. Alhamdulillah. Baru satu Mas dari UMS. Iya. Bentar ya Mas ya. Tampil Kak dulu ya ini. Iya, Pak. Karena memang sejarahnya ada di sini situsnya. Yang untuk bikin film Sang Pencerah dulu langgarnya juga ini. Di sini. Kelingan telundakan